Presiden Joko Widodo membagikan sembako kepada warga di kawasan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat. Warga langsung berebut mendapatkan sembako tanpa memperhatikan imbauan physical distancing. Iring-iringan kendaraan yang membawa Presiden Jokowi tiba-tiba berhenti di kawasan Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat untuk membagikan sembako kepada para warga sekitar. Para pengemudi ojek online yang tengah berada di Tugu Kujang berebut mendekati mobil Presiden untuk mendapatkan sembako tanpa memperhatikan imbauan jaga jarak. Banyak di belakang. Pasukan pengamanan Presiden langsung menertibkan warga yang mendekat. Paket sembako yang dibagikan tersebut berupa paket beras seberat 5 kg. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Warga di Madiun, Jawa Timur bergotong royong membangun dapur umum untuk membantu warga yang harus tinggal di rumah akibat pandemi corona. Dana yang digunakan untuk membeli bahan dan membuat makanan berasal dari donasi warga. Teras rumah warga di Jalan Rawabakti, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun ini berubah menjadi dapur umum sederhana. Sejumlah warga sibuk membungkus nasi lengkap dengan lauk pauknya. Sementara warga lain ada yang bertugas memasak nasi serta menghitung ketersediaan logistik seperti beras, telur, minyak goreng, dan bumbu dapur. Setiap harinya, dapur umum ini dapat menyediakan 220 nasi bungkus untuk pagi dan sore hari. Pendirian dapur umum ini berawal dari keprihatinan akan adanya warga yang terdampak secara ekonomi karena pandemi corona. Warga pun berdonasi secara sukarela untuk membantu mereka yang kesulitan. Begitu. Jadi warga kami yang mampu-mampu, alhamdulillah, bahkan yang tidak mampu pun juga ikut menyumbang. Jadi ada beras, mie, terus telur, kemudian minyak goreng, bumbu-bumbu dapur, terus ada juga seperti apa namanya ini, daun gitu. Apa yang dilakukan warga di lingkungan Jalan Rawabakti Kota Madiun ini bisa menjadi contoh bagi warga di daerah lain saat menghadapi wabah corona. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pandemi virus corona mengakibatkan sebagian warga pendatang yang tinggal di rumah kos di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halaman. Hal ini juga membuat petugas RT setempat lebih ketat memantau pergerakan anak kos. Di tengah merebaknya wabah corona, kawasan kos-kosan di Bendungan Hilir pun diperketat. Pemilik kos diimbau sementara waktu untuk tidak menerima anak kos baru dan rutin memeriksa kondisi anak kos yang tidak kembali ke rumah. Tidak hanya itu, arus keluar masuk tamu di Gang 9 Bendungan Hilir juga dipusatkan pada satu pintu masuk agar ketua RT bisa memantau siapa saja yang berkunjung ke area kosan. Kalau aturan yang diberlakukan, kita membuat aturan satu pintu keluar masuk, karena di RT 2 ini ada 4 pintu. Yang ada 4 pintu yang masuk, termasuk salah satu adalah RT 1. Nah, saya beserta RT 1 membuat surat pernyataan bersama untuk dilakukan satu pintu. Tidak semua anak kos memilih kembali ke daerah asal dalam masa work from home. Seperti Sheila Siregar, karyawati bank yang memilih tetap di kos. Harapannya sih pemerintah semoga bisa punya kebijakan yang tegas juga supaya penyebaran COVID-19 ini cepat selesai lah, cepat berhenti dan nggak ada lagi peningkatan jumlah ODP. Dalam mengisi waktu beraktivitas di tempat kos, Sheila juga tetap menjaga jarak dengan penghuni kos yang lain, tidak menggunakan peralatan makan yang sama, menjaga kebersihan kamar dan rutin berjemur agar kondisi tubuh tetap prima. Dari Jakarta, Bernarda Ginting, iNews melaporkan. Dampak pembatasan sosial di Papua membuat puluhan mahasiswa Papua di Kota Palopo, Sulawesi Selatan kelaparan selama 2 hari.
Tim relawan COVID-19 Kota Palopo langsung menyumbang sembako serta memeriksa kesehatan para mahasiswa tersebut. Mana Pak Ketua? Penerapan pembatasan sosial akibat virus corona di Papua berdampak bagi 21 mahasiswa Papua di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Para mahasiswa ini mengaku kesulitan menerima kiriman uang dari keluarganya di Papua dan sudah kehabisan makanan untuk bertahan hidup. Tim relawan COVID-19 dan PSC 119 Kota Palopo yang mengetahui kejadian ini langsung memberikan bantuan sembako seperti beras, mie instan, dan telur. Tak hanya itu, puluhan mahasiswa asal Papua juga diperiksa kesehatannya dan diberikan obat serta vitamin. Ya kalau kita memang kalau kemarin-kemarin memang ada, tapi 2 hari kami tidak makan. Jadi puasa itu Bang? Istilahnya puasa ya, puasa makan. Puasa makan. Iya. Bodoh. Tadi juga lampunya memang 2 hari juga tidak menyala. Hingga kita dapat informasi langsung membawakan sembako untuk dia konsumsi. Ini akibat dari ternyata lockdown yang di Papua, sehingga akses untuk pengiriman anggaran dari Papua itu tidak bisa. Esok hari, para relawan rencananya akan mensterilisasi asrama mahasiswa Papua dengan cairan disinfektan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Di tengah bertambahnya korban positif COVID-19 yang meninggal di Indonesia, 3 pasien positif di Balikpapan, Kalimantan Timur dinyatakan sembuh. Salah satu pasien COVID-19 yang sembuh mendapat sambutan haru dari keluarga ketika pulang ke rumahnya usai 19 hari jalani perawatan. Makasih banyak ya Pak. Setelah 19 hari menjalani perawatan dan isolasi karena positif COVID-19, Wahib akhirnya bisa berkumpul lagi bersama keluarga. Wahib dinyatakan sembuh setelah dirawat di Rumah Sakit Kanujoso, Balikpapan. Rasa haru tak dapat dibendung saat Wahib pulang ke rumahnya bertemu ketiga anak dan istrinya. Wahib mengaku dukungan keluarga menjadi salah satu motivasinya untuk sembuh. Hingga 9 April 2020, jumlah kasus corona positif 17, 1 pasien meninggal, 3 pasien sembuh, dan sisa 13 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Kanujoso Jati Wibowo. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. 3 kendaraan water cannon dikerahkan untuk menyemprotkan cairan disinfektan di sepanjang ruas Jalan Tol Veteran hingga Bambu Apus, Jakarta Timur. Penyemprotan di jalan tol ini baru pertama kali dilakukan. 3 kendaraan water cannon berkapasitas 15 liter cairan disinfektan ini menyemprot jalan tol sepanjang 15 km. Dari ruas tol Veteran hingga Bambu Apus, Jakarta Timur pagi tadi. Penyemprotan di jalan tol ini baru pertama kali dilakukan. Agar berlangsung efektif dan lancar, kendaraan yang akan masuk ruas tol terpaksa dihentikan sementara oleh petugas. Ya, hari ini saya pihak Ditlantas, khususnya PJL, bekerjasama dengan dari Brimopolda Metro Jaya, melaksanakan penyemprotan di ruas jalan tol JOR, seksi S, bekerjasama juga dengan pengelola tol dari Utama Karya Tol. Kita akan melakukan penyemprotan mulai dari titik ini sampai dengan nanti di Bambu Apus, kurang lebih sejauh 15 km. Ya, tentu kan ini bagian dari upaya kita bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran virus corona ini, gitu ya. Artinya usaha apapun, gitu. Mungkin masih ada masyarakat yang skeptis melihat ini, tapi saya pikir apapun perlu kita laksanakan dalam rangka kita bersama-sama bisa mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Penyemprotan yang dilakukan oleh petugas dari Ditlantas, Polda Metro Jaya, dan Brimob, serta bekerja sama dengan pengelola tol JOR Seksi S Utama Karya ini rencananya akan dilakukan secara bertahap ke beberapa ruas tol lainnya. Dari Jakarta, Chandra Irawan dan Gilang Ramadan, iNews melaporkan.
Pemirsa, kini semakin banyak warga dan toko yang terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi virus corona. Tak hanya dengan penyemprotan cairan disinfektan, tetapi juga memberi bantuan langsung berupa sembako. Ormas kepemudaan dilibatkan dalam penyemprotan disinfektan di wilayah Jatimurni, Kecamatan Jatipadang, Jakarta Selatan. Selain bisa memberi pemasukan kepada anggota ormas yang terlibat, penyemprotan yang disambut baik oleh masyarakat ini juga bisa untuk menghambat penyebaran virus corona. Selain penyemprotan cairan disinfektan, Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin juga memberikan bantuan beras 8 ton kepada warga di wilayah Jatimurni dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Penyemprotan disinfektan dilakukan di wilayah DKI Jakarta dan Lampung selama pandemi virus corona. Bantuan bagi masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona terus berdatangan. Sejumlah paket sembako akan disalurkan kepada pekerja harian dan pelaku usaha kecil supaya mereka bisa tetap memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pekerja harian dan pelaku usaha kecil merupakan golongan masyarakat yang terdampak cukup parah dalam sektor ekonomi sejak virus corona mewabah di Indonesia. Sebagian dari mereka harus rela kehilangan pekerjaan dan kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Hal inilah yang mendorong Lotte Mart Indonesia menyalurkan bantuan melalui MNC Peduli untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah paket sembako yang disalurkan meliputi kebutuhan pangan seperti mie instan, gula, minyak, dan susu untuk anak dan balita. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Semua yang telah diserahkan kepada kami akan secepatnya didistribusikan langsung kepada yang membutuhkan, baik itu langsung diberikan kepada masyarakat maupun institusi yang langsung menangani pencegahan virus corona. Ya, kita memang tergerak untuk membantu sembako, kebetulan untuk mungkin disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang saat ini saya rasa terdampak cukup paling besar ya atas kasus ini. Ya, kita salurkan dalam bentuk sembako, mudah-mudahan bisa meringankan beban mereka yang saat ini saya dengar banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak juga mungkin yang harus usaha kecil-kecilannya tutup. Nah, ini kita salurkan dalam bentuk sembako. Mudah-mudahan bisa membantu meringankan beban mereka. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya supaya masyarakat, terutama pekerja harian, bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dan disiplin melaksanakan social distancing untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai seorang nenek berusia lebih dari 100 tahun di Italia sembuh dari corona. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama iNews Malam.